pokok daripada tauhid itu adalah apapun yang terjadi pada dirinya, yang dia ingat, yang terbersit di benaknya, pikirannya pertama kali siapa? Allah Rabbul Alamin. Kalau ada orang tanya, mana lebih dulu Ustaz? Usaha apa doa? Doa dulu. Terus usaha sama doa. Habis usaha, doa lagi. Anda boleh catat rumusnya 3 tambah 1. Doanya 3, usahanya 1. Nah itu pas tuh. Komposisinya pas. Takarannya pas. Jangan dibalik. Usahanya 3, doanya payah, capek. Payah, capek karena dia bikin rumusnya itu. 3 usahanya, peras keringat, banting tulang dan seterusnya. Doanya apa? 1. Ntar ujungnya apa? Ya Allah, udah usaha masa nggak dikabulin sih tuh. Tapi rumusnya tadi, doanya 3. Mau mulai usaha dia doa, di tengah usaha dia apa? Berdoa, di akhir usahanya dia juga apa? Usahanya 1, doanya 3. Maka Allah akan berikan ketenangan, ketentraman, tidak terlampau payah, tidak terlampau capek. Kalau toh Allah belum berikan, dia masih bisa bersabar. Kalau Allah berikan, dia pun tidak lantas merasa bahwa itu sepenuhnya adalah usaha yang dia lakukan. Dia jadi congkak lebih sombong. Dan ini termasuk bagian daripada asas tauhid. Maka kalau ini disebut asas tauhid, jadi begini ya. Karena kita tahu tadi, makanya tawakal itu pertama ilmunya hati, yang kedua amalnya hati, badan ngikut ya. Badan apa? Badan ikut. Tadi usaha-usaha zahir itu badan ngikut. Orang dia tahu bahwa gak ada yang bisa memperbaiki segala urusan yang melainkan hanya Allah. Ketika ada misalnya contoh sesuatu yang buruk terjadi pada dirinya, yang dia ingat dulu siapa? Yang muncul di benaknya pertama kali siapa? Allah Rabbul Alamin. Itu tanda dia sangat bergantung kepada Allah. Ini termasuk salah satu intinya atau bentuk, salah satu pokok daripada tauhid itu adalah apapun yang terjadi pada dirinya, yang dia ingat, yang terbersit di benaknya, pikirannya pertama kali siapa? Allah Rabbul Alamin. Itu. Ingat, bukan berarti dia nggak ngambil usaha, tapi dia, oh ini datang dari Allah. Ada hikmah apa di balik ini? Tetap dia ambil sebab. Tapi yang pertama kali muncul di benaknya Allah Rabbul Alamin. Nah, kalau Anda misalnya lagi kesusahan rizkinya terhimpit, yang pertama kali terbersit dalam benak Anda, dalam benak kita adalah kuburan, Anda tawakal sama kuburan. Walaupun lisannya ngomong ya ini cuma hanya sekedar sarana, syariat, wasilah, itu semua kamuflase. Kenapa? Emang hatinya udah bergantung. Hatinya sudah terpaut. Iya nih dagangnya sepi, bisnisnya susah. Kenapa? Udah lama sih saya nggak datang ke kuburan fulan itu. Mana Allah Rabbul Alamin mana? Ya akhi, anehnya itu orang salat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ketika terhimpit, saya udah lama sih nggak datengin, makanya saya dagangnya sulit begini. Ya Allah, mana Allahu Akbar yang dia baca ketika salat? Ya nggak begitu. Ya, orang lisan bisa berkata begitu, tapi hati tak bisa dibohongi. Ingat, makanya ini tawakal itu 2. Ilmul qalb, ilmunya hati, wa amalul qalb, amalnya hati. Lebih tentram dengan mengambil sebab yang Allah perintahkan. Lebih tentram mengambil sebab yang Allah bolehkan. Enggak apa-apalah. Walaupun kelihatannya menurut hitung-hitungan saya sebagai manusia, usaha saya yang kayak begini ini cuman misalnya contoh lah ya,
nggak apa-apalah saya jualan makanan kecil, cilok atau apa, yang penting ini diridhoi oleh Allah sesuai syariat, tidak haram. Ya, dia lebih tentram dengan itu. Ya, dibandingkan daripada dulu saya jadi manajer di bank konvensional, bank riba, ya kan? Itu bikin saya nggak tentram karena itu haram. Dia lebih tentram dengan yang itu, walaupun hitung-hitungannya sedikit. Menurut ilmunya dia sedikit. Itu tanda keimanan semakin kuat. Nggak lantas iya sih halal yang itu sih, cuman gimana ya, yang ngono gajinya gedean soalnya Ustaz katanya. Iya, bisa nggak ya Ustaz? Jadi misalnya saya keluar dari bank riba nih, gaji saya di sana dulu sekitar 20 juta, pindah ke tempat yang halal langsung 20 juta. Hey, wow, amazing kalau kata anak sekarang. Anda kira ini simsalabim, abrakadabra? Diuji dulu dong. Enak bener itu. Itu kalau kata anak muda sekarang pengennya Apple to Apple. Ini bukan Apple to Apple, ini Samsung to Samsung ini. Disangkain ini promo nanti minta di endorse. Enggak begitu ya akhi. Ya, Anda tahu. Ini bahasa saya. Silakan Anda bahasakan sendiri. Emang yang namanya hamba itu untuk meluluh lantakkan kesombongannya harus dibikin jatuh dulu kali ya. Kita tuh ya, kita sebagai hamba kadang tuh sombongnya datang, congkaknya datang nggak sadar, maka oleh Allah dijatuhkan dulu kita, diluluh lantakkan dulu, baru dia sadar, baru dia kembali meratap kepada Allah. Dan Allah senang, bukan berarti Allah benci loh. Ketika hamba meratap, ketika hamba meminta kepada Allah, ketika hamba merintih kepada Allah, Allah bukannya benci sama hamba itu. Jadi kita kadang tuh diluluh lantakkan kesombongan kita dulu itu, tersungkur jatuh dulu, baru kita ngeh. Iya ya Allah, ini haram, ini kagak boleh ya Allah, aku mohon ampun kepadamu, baru sadar. Jadi jangan lantas kemudian mau di sini enak, pindah halal langsung enak. Loh. Ya, yang kemarin-kemarin itu Anda harus dijatuhin dulu memang. Jadi manajer jadi tukang cilok, jatuh dulu. Sehingga Pak, muncul dalam hati kebesaran Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah. Iya ya Allah, ternyata rizki yang halal itu walaupun sedikit tapi tenang hati. Nah itu tuh.